Selebtuber, bukannya mereda nih, drama antara Ruben Onsu dan Sarwenda justru makin panas seperti api kena bensin. Setelah unggahan permintaan maaf Sarwenda viral dan menjadi perbincangan publik, banyak yang mengira suasana akan mulai adem. Tapi yang terjadi justru sebaliknya nih, permintaan maaf yang seharusnya menjadi jalan damai malah menuai gelombang kritik baru dari netizen. Bahkan yang lebih mengejutkan, muncul tudingan bahwa kolom komentar positif di unggahan tersebut diduga dipenuhi buzzer. Waduh, kalau benar ini serius, kalau tidak benar juga makin bikin gaduh. Di sisi lain nih, saat Sarwenda masih menjadi sasaran komentar pedas, Ruben Onsu justru terlihat tenang dan memilih diam. Lalu, kenapa reaksi keduanya begitu berbeda? Dan benarkah beberapa brand mulai menjauh dari Sarwenda? Kontroversi terbaru ini bermula dari unggahan permintaan maaf Sarwenda yang ramai beredar di media sosial. Namun bukannya mendapat simpati penuh, sebagian netizen justru mempertanyakan isi dan tujuan permintaan maaf tersebut. Banyak komentar yang berseliweran mempertanyakan mengapa permintaan maaf itu lebih ditujukan kepada netizen dan para penggemar, bukan kepada Ruben yang selama ini dianggap sebagai pihak yang ikut terseret dalam polemik tersebut. Netizen pun ramai menuliskan pendapat mereka. Ada yang berkomentar yang harus dapat permintaan maaf itu Ruben, bukan netizen. Kalau sudah begini, kolom komentar berubah jadi ruang sidang online ya, Selebtuber. Belum selesai sampai di situ, muncul lagi unggahan dari beberapa akun yang menuding adanya komentar-komentar positif yang dianggap tidak wajar di kolom permintaan maaf tersebut. Sejumlah netizen bahkan mulai berteori bahwa ada buzzer yang sengaja digerakkan untuk membentuk opini publik. Tapi perlu dicatat ya, Selebtuber, hingga saat ini tudingan tersebut masih sebatas dugaan dan opini netizen yang beredar di media sosial. Belum ada bukti ataupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Namun namanya juga netizen plus teori plus media sosial. Kombinasi ini biasanya cukup membuat suasana makin ramai. Akibatnya, perang komentar kembali pecah. Satu kubu membela Sarwenda dan meminta publik berhenti menghakimi. Sementara kubu lain masih terus melontarkan kritik dan mempertanyakan berbagai hal yang terjadi belakangan ini. Lalu muncul lagi isu baru yang kalah menghebohkan. Beberapa netizen mengaku memperhatikan bahwa sejumlah brand yang sebelumnya terlihat di profil media sosial Sarwenda kini sudah tidak tampak lagi. Sontak, spekulasi ini pun bermunculan. Ada yang menduga kontrak kerjasama telah berakhir. Ada juga yang menduga brand memilih menjaga jarak dari kontroversi. Bahkan ada juga yang langsung menyimpulkan bahwa Sarwenda kehilangan banyak kerja sama endorsement. Tapi lagi-lagi nih, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sarwenda maupun brand terkait yang bisa mengkonfirmasi dugaan tersebut. Jadi kabar soal hilangnya kontrak brand masih sebatas spekulasi yang berkembang di media sosial. Sementara itu, di tengah riuhnya pemberitaan, Ruben Onsu justru memilih langkah yang berbeda. Alih-alih membalas atau memberikan komentar panjang, Ruben terlihat tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Dari media sosialnya, Ruben terlihat mengunggah ucapan ulang tahun untuk putri tercintanya. Tak hanya itu pula nih guys, Ruben juga terlihat menggelar pengajian di rumah. Sikap tenang Ruben ini justru membuat banyak netizen kembali memberikan perhatian. Sebagian menganggap Ruben sedang berusaha menenangkan diri, sebagian lagi memilih Ruben memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan daripada terus larut dalam polemik yang tidak ada habisnya. Dan seperti biasa nih guys, diamnya Ruben justru memunculkan lebih banyak tanda tanya. Karena semakin diam seseorang, biasanya netizen semakin penasaran. Di tengah polemik ini, kuasa hukum Ruben juga ikut memberikan tanggapan. Menurut pihak pengacara, permintaan maaf yang beredar tersebut dinilai belum menyentuh inti persoalan. Bahkan disebut bahwa permintaan maaf itu lebih ditujukan kepada publik, penggemar, dan netizen. Sementara dampak yang dirasakan Ruben dianggap belum terselesaikan. Pernyataan ini pun langsung menjadi bahan diskusi baru di media sosial dan lagi-lagi membuat perdebatan semakin panjang. Kami selaku kuasa Ruben atas postingan S yang meminta maaf ya. Nah, kami tidak bisa memberikan komentar apa-apa, artinya itu haknya dia. Yang meminta maaf itu adalah haknya dia, tapi tidak perlu kami garis bawahi. Permintaan maaf itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan klien kami Ruben Onsu. Jadi kalau kita cermati kalimat per kalimat yang diucapkan oleh S dalam permintaan maaf itu, dia hanya meminta maaf kepada netizen, meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat statement-statementnya dia, dan juga hanya pernyataan terima kasih kepada Veda yang terus ada bersama dengan dia dan juga berusaha lebih baik lagi untuk menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Jadi semua materi yang disampaikan oleh S dalam postingan itu kami melihatnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu.
karena tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permohonan maaf kepada Ruben Onsu karena sudah artinya itu disindir ya dengan kata-kata cong misalnya, kemudian dengan kata-kata 200 juta itu meskipun artinya tidak terang-terangan, tapi kan kita tahu ya sekarang untuk perseteruannya itu antara S itu dengan siapa, dan kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, misalnya sindiran-sindiran seperti itu pasti ditujukan ke siapa. Tapi kan tidak ada satu kalimat pun permintaan maaf kepada orang yang telah dicederai hatinya, harga dirinya di depan publik. Jadi kalau kami melihatnya itu sah-sah saja, silakan S mengupload atau mempost video maaf, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan klien kami Ruben Onsu, dan artinya itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah menjadi penilaian masyarakat terhadap dia, karena ini masalah ini kan bukan karena dia sudah membuat kegaduhan, tapi karena statement-statementnya yang menyerang, patut diduga menyerang nama baik dan kehormatan harga diri Ruben. Nah, tapi tidak ada satu ucapan pun yang kami dengar dalam postingan itu yang meminta maaf kepada Ruben Onsu yang notabene adalah ayah dari anak-anaknya. Ya, jadi kami tidak bisa memberikan komentar dan respon apapun terkait dengan masalah permintaan maaf itu karena tidak ada kaitannya. Dan yang paling pasti adalah banyak masyarakat sekarang yang memberikan satu pendapat pandangan di berbagai macam komentar media sosial. Saya juga di-tag sebagai kuasa hukumnya Ruben. Mereka meminta agar kami segera melakukan yang namanya itu gugatan untuk meminta hak asuh terhadap anak-anak itu, karena menurut masyarakat yang memperhatikan semua pemberitaan, postingan, sindiran beberapa hari ini sangat tidak baik kalau misalnya anak-anak itu berada di lingkungan seperti itu. Nah, tapi kami belum memberikan tanggapan, belum memberikan respon. Kami juga belum bahas dengan Ruben, tapi patut diduga mungkin juga ada kekhawatiran desakan-desakan masyarakat, penilaian masyarakat itu terhadap apa yang terjadi beberapa hari ini itu akan berdampak kepada posisinya sebagai orang tua yang mendapatkan kesepakatan akan 39 itu bisa digugat. Artinya siapapun dalam proses hukum, proses ini yang kita anggap tidak menepati bisa saja itu kita persoalkan lagi secara hukum. Nah, Selebtuber, kalau melihat situasi yang makin panas ini, menurut kalian apakah permintaan maaf Sarwenda memang sudah cukup atau justru masih ada pihak yang seharusnya mendapat penjelasan secara langsung? Benarkah isu soal brand yang menghilang hanya kebetulan biasa atau ada cerita lain yang belum terungkap ke publik? Dan yang paling penasaran, sampai kapan Ruben akan tetap memilih diam? Apakah ketenangan Ruben saat ini menjadi tanda masalah akan segera selesai? Atau justru ada langkah besar yang masih disiapkan di belakang layar? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Selebtuber. Tapi ingat, tetap santun dan saling menghargai karena drama ini sepenuhnya masih jauh dari kata selesai.